Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1183. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Naga emas Jinlong, saya di sini. Tidak ada yang akan melepaskan orang-orang yang mengepung saya hari ini, kata Kincen. Dia berkata dengan keras. Dia menghadap Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh yang terdekat dengannya. Kincen berjalan selangkah demi selangkah. Energi naga sejati kekacauan yang mengepul melonjak darinya. Baju besi Haotian juga muncul di tubuh Kincen. Cincin pedang dan juga gelang Fata Morgana virtual juga dirilis. Semuanya ditampilkan. Dan juga sejumlah besar aura pedang naga sejati juga ditampilkan oleh Kincen. Dan boom, gelombang energi pedang yang tak berujung melonjak. Dan alam rahasia dagu kuno yang luas mengalir deras dalam sekejap, langsung menutupi seluruh alam rahasia dagu kuno. Segera sungai pedang yang ditampilkan oleh Kincen bertabrakan dengan kubus rubik laut dalam yang ditampilkan oleh Tuan Minghai. Dan kedua kekuatan itu pun langsung mengeluarkan suara berderit. Tuan Gusan, Tuan Rongyan dan yang lainnya yang tergantung di langit. Mereka semua juga merasakan kekuatan aura pedang yang menakutkan ini. Dan dia merasakan perlawanan kuat yang terkandung di dalam aura pedang tersebut. Sementara Tuan Jinlong dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menampilkan sungai emas. Dan juga palu perang emas di tangannya juga meledak dan lalu melepaskan pukulan terkuatnya. Kemudian langsung meledakkan blokade domain ruang ini. Dan lalu melepaskan diri dari blokade domain ruang Tuan Minghai. Tuan Jinlong memuntahkan seteguk darah, dia berlumuran darah dan sisik naganya juga berkibar. Tetapi pada akhirnya dia dapat lolos dari belenggu sungai emas yang mengepul dan juga aura pedang naga sejati Kincen langsung digabungkan untuk membentuk sebuah domain ruang pertahanan baru. Melihat itu, Tuan Gusan, Tuan Rongyan, Tuan Minghai dan yang lainnya yang bertarung satu sama lain pun saat ini berhenti. Dan juga ahli teratas dari 10.000 ras yang berada di kejauhan. Semuanya juga menatap ke tempat ini karena adegan ini sungguh tidak terduga. Mereka pada awalnya mengira bahwa Kincen telah mati di dalam kesengsaraan guntur. Dan Tuan Jinlong juga pasti akan mati. Akan tetapi mereka tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi pada saat-saat terakhir. Pada saat ini, mereka semua juga merasakan aura dan basis kultivasi di tubuh Kincen. Itu seperti seluas jurang, dan sama sekali tidak bisa merasakan ranah apa itu. Mereka hanya mengetahui bahwa aura di tubuh Kincen saat ini sangatlah menakutkan. Pada saat ini, aura pedang naga sejati melonjak dan terus melonjak di tubuh Kincen, membentuk pedang dewa naga sejati. Pedang ilahi ini sepenuhnya terkondensasi dari aura pedang. Di saat yang sama, Jamuan Sing dan Gendang Haotian semuanya juga mengambang, dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang sangat besar. Wah, kamu sebenarnya masih hidup dan kamu berani menjadi sombong di sini, kata Tuan Bintang Jatuh. Dia meraung. Kenapa? Apakah kamu tidak berani? Kata Kincen. Dia berkata dengan dingin seraya berdiri di atas gelombang energi pedang. Aku tidak hanya keluar, tetapi aku juga akan membunuhmu, kata Kincen seraya dengan lembut membelai pedang naga sejati di tangannya. Aku telah membunuh puncak Mela Bumi, tetapi aku belum pernah membunuh ahli Yang Mulia Surgawi. Aku mendengar bahwa ahli Yang Mulia Surgawi sangat sulit untuk dibunuh. Aku ingin mencobanya, kata Kincen. Kamu juga ingin membunuhku, kata Tuan Bintang Jatuh. Matanya menatap sekeliling seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat besar. Ya, aku ingin membunuhmu, kata Kincen. Dia mengangguk, suaranya kuat dan menyebar secara langsung. Banyak ahli yang mulia di sekitar alam rahasia dagu kuno di kejauhan juga tercengang dan menjadi gila. Anak ini, kata iblis darah, nampak dia sangat marah. Dia juga sebelumnya telah bertarung dengan Kincen. Dia juga mengetahui bahwa kekuatan Kincen memang menakutkan. Dan bahkan dia yang merupakan setengah langkah Yang Mulia Surgawi dapat dipukul mundur oleh Kincen. Namun sekarang Kincen jelas telah menerobos ranah Yang Mulia Bumi. Akan tetapi menurutnya
ranah yang mulia bumi dan ranah yang mulia surgawi itu berada pada tingkat yang sangat jauh berbeda. Selain itu, yang mulia surgawi sangat sulit untuk bisa dibunuh. Sama seperti Tuan Jinlong naga emas itu, ketika dia dikepung oleh banyak yang mulia surgawi, dia tidak bisa dibunuh. Dan sebelumnya Qin Chen juga hanya dapat memotong lengan Tuan Minghai dan tidak dapat membunuhnya. Namun sekarang kata-kata arogan dari Qin Chen membuat semua orang gempar. Dan mereka semua menganggap bahwa anak naga ini terlalu sombong. Hahaha, sungguh lelucon. Membunuh beberapa puncak mel bumi, tetapi berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Mengandalkanmu, bocah naga sejati. Meskipun kekuatanmu telah menerobos, tetapi aku akan memberitahumu bahwa yang mulia surgawi adalah yang mulia surgawi. Selama kamu bukanlah ahli yang mulia surgawi, maka di mataku, kamu akan selalu menjadi semut, kata Tuan Bintang Jatuh. Dia meraung, dan di tangannya mekar dengan cahaya bintang, dan lalu dia pun bergegas menuju ke arah Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen hanya berdiri dengan dingin dan memegang sungai pedang yang luas. Tuan Gusan dan yang lainnya yang ada di dalam rahasia dagu kuno nampak tidak bergerak, tetapi mereka berempat menatap Qin Chen dan Tuan Bintang Jatuh. Sementara orang-orang dari 10.000 ras yang ada di luar alam dagu kuno, nampak mereka semua juga diam-diam memperhatikan pertarungan Qin Chen dan Tuan Bintang Jatuh. Pada saat ini jarak antara keduanya semakin dekat. Cahaya bintang dari Tuan Bintang Jatuh menyapu dengan liar, berubah menjadi sekumpulan besar bintang untuk meraih Qin Chen. Kali ini Tuan Bintang Jatuh mendorong kekuatan terkuatnya dari ranah yang mulia surgawi. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke sini sebelumnya. Dia pernah menyerang Qin Chen, tetapi dia ditentang oleh Qin Chen. Namun kali ini dia harus memberitahu Qin Chen bahwa dia hanya ceroboh sebelumnya dan semut tidak akan pernah bisa melawan gajah. Dalam sekejap, ahli yang mulia surgawi Bintang Jatuh langsung mendatangi Qin Chen. Dan pada saat tangan besar yang mulia surgawi Bintang Jatuh itu akan mendekat kepada Qin Chen, tiba-tiba boom! Qin Chen yang sebelumnya belum pernah bergerak, dia pada saat ini bergerak dan keras, dan aura naga sejati yang kacau tak berujung melonjak ke langit. Mata Qin Chen dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Seketika seolah-olah dia telah berubah menjadi naga kuno dan meraung. Serang! Mata Qin Chen meraung, dia mendesak sungai pedang yang luas dan menebas dengan panik. Duar! Kedua serangan itu pun bertabrakan dan mereka berdua bertarung satu sama lain. Ada momen sesaat antara dunia dan bumi dan momen berikutnya gemuruh. Dampak yang tak ada habis yang menyebabkan ruang di sekitarnya langsung runtuh dan meledak. Di tengah gemuruh-gemuruh itu, nampak Tuan Bintang Jatuh mengeluarkan raungan ketakutan. Dan dengan keras cahaya bintang-bintangnya meledak berkeping-keping. Dan seluruh sosok Tuan Bintang Jatuh pun terlempar jauh ke belakang. Seketika noda darah muncul di dadanya. Dan dia pun kemudian memuntahkan seteguk darah. Satu pedang, Tuan Bintang Jatuh sepertinya terluka. Melihat adegan itu, semua penonton pun gempar. Pada saat ini, semua ahli yang mulia dari 10.000 ras yang hadir pun terkejut. Dan ada ekspresi ngeri di mata mereka. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Dan banyak pria kuat yang dengan putus asa mengusap mata mereka, takut mereka salah melihat. Karena ahli yang mulia surgawi, dewa dari Istana Dewa Bintang, merupakan wakil kepala dari Istana Dewa Bintang. Dan pemandangan seperti itu membuat orang nampak ragu dan tidak mempercayainya. Mustahil. Dan hal yang paling mengejutkan adalah Tuan Bintang Jatuh sendiri. Dia mengeluarkan raungan gila. Kekuatan yang mulia surgawi terus bergulir di tubuhnya. Dan cahaya bintang yang tak berujung muncul juga di tubuhnya. Boom! Bintang-bintang dimuntahkan dari tubuhnya. Ribuan bintang menggantung di langit, membentuk gambaran nebula yang luas. Dia saat ini marah. Dia saat ini benar-benar sangat marah. Dia seorang wakil penguasa istana dari Istana Dewa Bintang yang bermartabat, ahli teratas tingkat yang mulia surgawi. Dia pertama kali bergabung dengan Tuan Rongyan, tetapi dia ditolak oleh Tuan Jinlong naga emas hanya dengan sendirian. Dan sekarang dia juga dilukai oleh bocah klan naga sejati ini. Dan rasa malu di hatinya bisa dibayangkan. Wah, nah, kamu sangat kuat. Sebelumnya, kursi ini memandang rendah Anda. Tetapi sekarang, kursi ini serius. Kursi ini akan memberitahu Anda apa itu yang mulia surgawi dan apa yang tidak terkalahkan.
Anda hanya semut yang rendah hati. Bahkan jika Anda memiliki beberapa kekuatan, Anda tidak akan pernah bisa menjadi lawan saya." Kata Tuan Bintang jatuh, dia meraung dan boom, bintang-bintang langsung berjatuhan, dan itu bintang-bintang langsung mengeluarkan kekuatan penghancur yang menakutkan. Dan napas sumber yang mulia surgawi keluar dari tubuh Tuan Bintang jatuh. Dan kekuatan sumber yang mulia surgawi itu diluncurkan untuk membunuh Qin-Chen. Pada saat ini Qin-Chen memegang pedang naga sejati di tangannya. Dan Qin-Chen berjalan langsung di atas gelombang energi pedang ini. Apa yang baru saja Qin-Chen tampilkan hanyalah energi pedang yang sejati di tubuhnya. Dan itu setara dengan kekuatan sihir rahasia. Dan karena kekuatan kekacauan di tubuh Qin-Chen terlalu kuat, dan sumber kekacauan itu adalah merupakan sumber alam semesta ketika terbuka. Dan itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Dan ketika Qin-Chen berada di alam Dewa Pentin sebelumnya, meskipun Qin-Chen mampu memobilisasi sumber kekacauan, tetapi pada saat itu Qin-Chen hanyalah berada di ranah yang mulia panah. Dan itu hanyalah aspek dangkal dari sumber kekacauan yang dapat dimobilisasi oleh Qin-Chen. Namun sekarang, setelah Qin-Chen menerobos ranah yang mulia bumi, kekuatan kekacauan yang dapat dimobilisasi oleh Qin-Chen jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, yang juga menyebabkan Qin-Chen dapat meledakkan kekuatan tingkat yang mulia surgawi. Namun meskipun sebelumnya Qin-Chen berhasil memukul mundur Tuan Bintang jatuh, akan tetapi bagi Qin-Chen sangat sulit untuk bisa membunuh Tuan Bintang jatuh. Setelah bertarung, hampir tidak mungkin bagi energi klan naga sejati Qin-Chen untuk membunuh lawan, kecuali jika Qin-Chen mengekspos beberapa kartu hall-nya. Dan pertarungan antara Qin-Chen dan Tuan Bintang jatuh pun dilanjutkan kembali. Sementara saat ini di kejauhan, para master dari 10.000 ras yang tak terhitung jumlahnya nampak menatap tempat ini. Mereka semua mengetahui bahwa saat ini Tuan Bintang jatuh benar-benar marah dan sudah menyerang dengan putus asa. Sementara saat ini 4 ahli yang mulia surgawi dari Gunung Dewa Sensan, dari klan Tulang dan juga dari klan Laut, nampak mereka semua menyaksikan pertempuran antara Qin-Chen dan Bintang jatuh dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli seberapa kuat ahli yang mulia bumi, itu tidak mungkin untuk bisa mengalahkan ahli yang mulia surgawi, kata Tuan Rongyan. Namun di saat dia mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Sementara di kejauhan, banyak master dari 10.000 ras yang sedang berdiskusi semuanya juga tercengang. Dan mereka terkejut ketika melihat apa yang terjadi di bawah. Karena terlihat di bawah, di sungai aura pedang yang luas, Qin-Chen dan Tuan Bintang jatuh langsung bertarung satu sama lain. Dan cahaya pedang terus menyala. Cahaya pedang yang terang, cahaya pedang itu menyilaukan, tajam dan dingin. Dan di dalam cahaya pedang itu, ada cahaya api yang meledak-ledak. Dan di dalam kampan, sepertinya ada bunga teratai api yang mekar. Dan cahaya api itu terbuka seperti teratai api hijau, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sungai pedang yang ditampilkan oleh Qin-Chen juga langsung membombardir bintang-bintang yang dilepaskan oleh Tuan Bintang jatuh. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu pun langsung hancur menjadi miliaran meteorit dan kemudian terciprat kemana-mana. Dan setelah energi sungai pedang itu melanda, selanjutnya giliran api besar yang langsung menelan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Kata Tuan Bintang jatuh, matanya memerah dan dia penuh dengan keterkejutan dan juga ketidakpercayaan. Di belakangnya kehampaan meledak dengan riak dan api teratai berkobar menelan Tuan Bintang jatuh. Tuan Bintang jatuh itu pun mengaum. Dia terus meraung. Cahaya bintang yang tak berujung meledak dari tubuhnya, mencoba memadamkan api. Tetapi nyala api teratai ini terlalu menakutkan. Dia adalah ahli yang mulia surgawi, tetapi dia tidak bisa memadamkan api ini untuk sementara waktu. Tidak baik, tembak. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Bintang jatuh mati di sini. Pada saat ini ekspresi Tuan Minghai dan yang lainnya tiba-tiba berubah dan boom, kubus rubik laut dalam langsung dilepaskan oleh Tuan Minghai. Seketika air biru tua langsung membanjiri dunia ini. Lalu kemudian air biru tua itu langsung menerjang ke arah Tuan Bintang jatuh. Sepertinya ingin memadamkan nyala api teratai yang ada di tubuh Tuan Bintang jatuh. Akan tetapi, itu pun juga tidak dapat memadamkan api itu untuk sementara waktu. Mustahil, kata Tuan Minghai. Dia merubah ekspresinya.
Sumber air yang ditampilkannya saat ini adalah inti dari klan lautnya. Tetapi inti air dari klan lautnya ini tidak bisa memadamkan api itu untuk sementara waktu. Apa-apaan ini? Api cair, kata Tuan Rongyan. Saat ini dia juga melepaskan sungai api iblis cairnya. Dan sungai api iblis cair hitamnya itu menyapu, menutupi tubuh Tuan Bintang Jatuh, dan ingin memadamkan api teratai di tubuhnya. Dia ingin memadamkan api dengan apinya. Namun meskipun api iblis cair miliknya mampu menekan api Qin Chen sedikit karena aura apinya juga merupakan api surgawi yang kuat, akan tetapi nampak api teratai Qin Chen tidak dapat dipadamkan. Mustahil. Kali ini giliran Tuan Rongyan yang sulit mempercayainya. Api iblis cair miliknya itu adalah api tingkat surgawi dan tidak dapat menekan api teratai yang ditampilkan Qin Chen. Dia pun bertanya-tanya, nyala api macam apa itu? Pada saat ini Yang Mulia Surgawi dari ras tulang juga nampak bergerak segera di dalam tubuhnya. Tulang putih meledak dan sebuah singgasana tulang putih muncul di antara langit dan bumi, langsung membentuk kerajaan tulang. Dan di kerajaan tulang itu, gas tulang putih yang mengepul mengalir turun dan langsung menyelimuti tubuh Tuan Bintang Jatuh. Dan di saat yang sama, Tuan Gusan juga langsung bergerak, dan energi gas gunung yang mengepul melonjak-lonjak dan langsung menyapu ke tubuh Tuan Bintang Jatuh. Keempat ahli Yang Mulia Surgawi itu semuanya langsung menembak bersama-sama, dan di bawah tembakan bersama dari keempat ahli Yang Mulia Surgawi itu, pada akhirnya api teratai yang berkobar di tubuh Tuan Bintang Jatuh pun dapat dipadamkan. Mendesis. Saat berikutnya, suara menghirup udara dingin terdengar di mana-mana, dan nyala api itu telah padam. Dan Tuan Bintang Jatuh nampak sangat malu. Tempat di mana tubuhnya terbakar oleh api itu nampak hangus. Dia benar-benar kehilangan penampilan agungnya. Dan pada saat ini, dia nampak sangat memalukan. Apakah ini masih wakil Master Istana Dewa Bintang? Apakah ini masih merupakan Yang Mulia Surgawi yang kuat? Jelas sekali semua orang melihat bahwa itu hanyalah seorang pengemis yang putus asa. Apalagi kekuatan bintang di tubuh Tuan Bintang Jatuh saat ini sudah mulai melemah. Tuan Bintang Jatuh, apakah kamu baik-baik saja? Kata Tuan Rongyan. Dia bertanya. Dia merubah ekspresinya dan melangkah maju. Kekuatan asal-usulku telah kehilangan 8%. Kata Tuan Bintang Jatuh. Dia menggertakkan giginya. Apa kerugian 8%? Bagaimana itu mungkin? Apakah anak itu telah menerobos ranah Yang Mulia Surgawi? Kata Yang Mulia Surgawi dari ras tulang. Dia dan yang lainnya nampak sangat terkejut. Seberapa kuatkah Tuan Bintang Jatuh? 8% dari asal usulnya bukanlah perkara sepele. Apakah begitu mudah untuk dikalahkan? Dan satu gerakan telah menghabiskan 8% dari asal usul surgawinya yang terlalu dilebih-lebihkan. Dan mereka percaya bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh ahli Yang Mulia Surgawi yang kuat. Dan bahkan ahli Yang Mulia Surgawi biasa tidak akan bisa melakukannya. Contohnya sebelumnya adalah Yang Mulia Surgawi Tuan Jinlong. Dia telah bertarung dengan Tuan Minghai dan menyebabkan Tuan Minghai kehilangan satu lengannya. Tetapi Tuan Minghai hanya kehilangan asal-usul surgawinya hanya 2% atau 3%. Tetapi sekarang Tuan Bintang Jatuh kehilangan sumber surgawinya sekitar 8%. Anak klan naga sejati itu bisa menghancurkan 8% dari sumber asli Yang Mulia Surgawi hanya dengan satu gerakannya. Bukankah ini berarti bahwa bocah klan naga sejati di depan mereka itu benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa membunuh Tuan Bintang Jatuh? Banyak orang kuat dari 10.000 ras di alam rahasia Dagu Kuno nampak terkejut ketika melihat Tuan Bintang Jatuh yang napasnya jelas-jelas telah menurun, dan tingkat penurunan ini sudah dapat dirasakan dengan jelas oleh mereka. Pada saat ini Tuan Rongyan dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan kaget. Harta karun tertinggi kekacauan, kata Tuan Rongyan. Nada suaranya menjadi semakin dingin. Ya, itu pasti adalah harta karun kekacauan pada anak ini, serta api yang dikeluarkan oleh anak ini sebelumnya. Api itu memiliki suasana kacau. Mungkinkah itu merupakan semacam api kacau dari zaman kuno? Nyala api yang dipadamkan oleh anak ini, meskipun itu adalah api surgawi, tetapi itu tidak mudah untuk bisa dipadamkan. Tuan Gusan dan yang lainnya nampak menyipitkan mata mereka. Mereka saat ini menyadari bahwa Qin Chen juga memiliki harta api teratai kacau yang sangat menakutkan.
Pada saat ini, mata Tuan Gusan dan yang lainnya nampak memancarkan cahaya dingin dan napas mereka seketika menjadi cepat. Berapa persen api mengerikan yang bisa langsung dimusnahkan oleh mereka? Siapa yang tidak ingin mendapatkan harta karun api semacam itu? Dan Qin Chen sekarang hanyalah ahli yang mulia bumi. Tetapi dia dapat melukai ahli yang mulia surgawi seperti Tuan Bintang Jatuh hanya dengan api teratai yang kacau ini. Jadi, bagaimana jika api itu jatuh ke tangan mereka? Bukankah untuk mungkin membiarkan kekuatan tempur mereka melonjak langsung ke jajaran tingkat puncak yang mulia surgawi dalam satu gerakan? Dalam sekejap setelah melihat terobosan Qin Chen menjadi ahli yang mulia bumi, para ahli yang mulia surgawi yang agung itu terbakar dengan amarah. Dan rasa keserakahan yang kuat juga muncul di hati mereka.